Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan anak-anakku semua. Apa kabar semua? Umi berharap kalian di rumah tetap sehat dan semangat. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan. Untuk kalian bisa menjawab soal-soal yang ada di LKS, sekarang Umi akan mengajarkan kalian tentang operasi hitung bilangan. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, operasi hitung bilangan penjumlahan. Kita langsung saja ke contohnya ya. Jadi untuk bilangan ini ada namanya, bilangan pecahan ini ada pecahan desimal, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, dan ada persen. Contoh nomor 1, ini apa namanya? Bilangan desimal. Dari mana kita tahu? Ini ada tanda koma. Untuk menjumlahkan bilangan desimal, cukup kita menggunakan penjumlahan bersusun. Perhatikan, 2,5 ditambah 3,6 disusun seperti penjumlahan di SD ya. Nah, 5 tambah 6 11, tulis 1, simpan 1, turunkan komanya di sini. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah 6,1. Selanjutnya yang kedua, operasi penjumlahan pada persen. Lihat, yang pertama persen, yang kedua persen. Sudah sama-sama persen, sekarang tinggal dijumlahkan. 2 tambah 5 sama dengan 7%. Sudah selesai, gampang kan? Yang ketiga, lihat, yang di atas ini namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Sekarang lihat penyebutnya. Penyebutnya di sini sudah sama, yaitu angka 3. Kalau penyebutnya sudah sama, maka angka yang di atas atau pembilangnya tinggal dijumlahkan. 2 tambah 1 sama dengan 3. Penyebutnya adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3/3 atau sama dengan 1. Kenapa 1 ayo? Karena 3 dibagi 3 sama dengan 1. Selanjutnya yang keempat, pembilangnya sama atau enggak? 2 sama 1 sama atau enggak? Enggak kan? Yang kedua, penyebutnya tidak sama juga. Beda dengan nomor 3. Kalau nomor 4, karena penjumlahan, maka penyebutnya harus disamakan. Cara menyamakannya yaitu angka penyebutnya yaitu dikalikan dua-duanya. 5 dikali 2 sama dengan 10. Selanjutnya, 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Coba ulangi langkahnya Umi sekali lagi ya, di samping. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Terus diapakan? Kali 1 sama dengan 5. Nah, sekarang dilihat. Penyebutnya bagaimana? Sudah sama atau belum? 10 sama 10? Sama. Kalau sudah sama, tinggal dijumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 5. 9/10. Gampang kan? Selanjutnya yang terakhir, 2,5 ditambah 1/2. Wah Umi, yang ini bagaimana? Yang pertama beda, yang kedua beda. Anak-anakku bisa merubah apakah bentuknya ke pecahan, pecahan biasa, atau bentuknya ke pecahan desimal. Kalau yang ini diubah ke pecahan biasa akan menjadi 25/10. Why? Kenapa per 10? Karena di belakang 2 ini 1 angka. Jadi ini menjadi per 10. Kalau 2 angka berarti per berapa? 100. Kalau 3 angka per 1000. Ya, oke, diingat. Nah, kalau sekarang Umi kita ndak mau nih ngerubah ke sini. Yang ini diubah saja ke pecahan biasa. Ke pecahan desimal yang ini. Berarti 2,5 ditambah. Kalau ini diubah ke pecahan biasa, maka pecahan desimal, maka hasilnya 0,5. Dari mana dapat 0,5? 1 dibagi 2. 1 bagi 2 nggak bisa. Tulis 0,10. 10 bagi 2, 5.
2 kali 5, 10, 0. Jadi jawabannya 0,5. Sekarang tinggal dijumlahkan, hasilnya sama dengan nomor 1, yaitu 2,5 ditambah 0,5 tambah susun 5 tambah 5, 10, 0. Simpen 1, komanya turun. 2 tambah 1, 3. Jadi jawabannya adalah 3,0. Bagaimana? Matematika itu memang oke. Oke, kita lanjutkan ke operasi hitung pengurangan ya. Pada prinsipnya operasi hitung penjumlahan dan pengurangan itu sama. Nah, sekarang perhatikan. Lihat yang di atas. Ini namanya bilangan apa? Ayo, ingat kan tadi? Ini namanya bilangan pecahan desimal. Ingat, desimal. Kalau yang ini persen. Ini pecahan biasa. Yang ini namanya campuran. Oke? Yang pertama, 3,5 dikurangi 1,7. Dikurangi. Ingat, kalau tadi dijumlahkan. 5 dikurangi 7. Ayo, bisa atau enggak? Enggak bisa. Caranya pinjamkan di sini 1. 15 dikurangi 7 sama dengan berapa? 8. Di sini sisa berapa? 2 dikurangi 1, 1. Jadi jawabannya adalah 1,8. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, persen. 8 dikurangi 2. Kenapa bisa langsung dikurangi? Karena yang pertama persen, yang kedua persen. Kalau yang pertama persen, yang kedua pecahan biasa, tidak bisa langsung dikurangi ya. Yang ini 8 dikurangi 2 sama dengan 6%. Selanjutnya, pecahan. Lihat pembilang dan penyebut. Pembilangnya tidak sama, tidak masalah. Penyebutnya sama, jadi bisa langsung dijumlahkan. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 2/5. Oke, kita lanjut contoh yang keempat. 2/3 dikurangi 1/6. Ingat, sama dengan penjumlahan. Ketika penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan dulu. Cara yang termudahnya, kalikan yang di bawah atau cari faktornya. 6 dikali 3, 18. 18. Umi, kalau pakai 6 boleh enggak? Ayo, boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena 6 itu bisa dibagi 3, 6 juga bisa dibagi 6. Kalau 12 boleh atau tidak? Boleh, karena 12 itu bisa dibagi 3, bisa juga dibagi 6. Kalau 10 enggak boleh, karena tidak bisa dibagi 3, tidak bisa dibagi 6 juga. Oke, kita lanjut seperti penjumlahan tadi. 18 dibagi 3 sama dengan 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. Ingat ya, coba sekarang. 18 bagi mana? 18 bagi 6. Berapa? 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Tinggal dijumlahkan. 12 dikurangi 3 sama dengan 9/18. Nah, Umi, saya mau kecilin nih jawabannya. Kan ini bisa dibagi 9. 9 dibagi 9 sama dengan 1. 18 dibagi 9 sama dengan 2. Jadi 9/18 dan 1/2 itu namanya pecahan senilai. Nilainya sama, tapi tulisannya berbeda, tapi nilainya sama. Ya. Selanjutnya yang terakhir. 1/2/5 ini namanya pecahan campuran. Kenapa dinamakan pecahan campuran? Karena ada bilangan bulat dan ada pecahan biasa. Jadi dia dicampur ya. Selanjutnya dikurangi dengan 1,5. Kalian anak-anakku mau rubah ke pecahan campuran boleh, mau rubah ke pecahan biasa boleh. Tadi di penjumlahan kita sudah rubah ke pecahan desimal. Sekarang kita akan rubah ke pecahan campuran. Oke. Yang ini 1/2/5 dikurangi 1, ingat 5. Berapa angka di belakang 0? Ayo, masih ingat? 1. Berarti kalau 1/10.
Oke, per 10. Nah, sekarang perhatikan. Ini dulu yang dikurangi bilangannya. Dalam kurung 1 dikurangi 1, tutup kurungnya. Oke, perhatikan ya. Kita ulang yang ini. 1/2 per 5 dikurangi 1,5. Tadi di penjumlahan sudah kita rubah ke bilangan desimal. Sekarang kita akan rubah ke bilangan pecahan campuran. Jadi yang akan dirubah yang ini. Kalau yang 1/2 per 5 tidak usah dirubah karena sudah pecahan campuran ya. Selanjutnya 1,5 dirubah ke pecahan campuran akan menjadi 1/5 per 10. Kenapa 10? Karena satu angka di belakang koma. Kalau 2 berapa? 100. Kalau 3 1000. Oke. Nah, yang dikurangi itu 1 dengan 1 dikurangi dulu. Baru sekarang lihat penyebutnya. Sudah sama belum? 5 sama 10? Belum. Samakan dulu penyebutnya. Samakan dulu penyebutnya. Nah, 5 sama 10. Boleh enggak kalau pakai 10? Boleh. Kenapa? Karena 10 bisa dibagi 5 dan bisa juga dibagi 10. Pakai 50 Umi? Boleh, tapi angkanya terlalu besar. Pakai 10 ya. 10. Oke. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, selanjutnya 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 kali 5, 5. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 0 di sini. Nah, selanjutnya 4 dikurangi 5. Ingat, 4 dikurangi 5 jangan, "Woi Umi tidak bisa 4 kurangi 5." Perhitungan bilangan bulat ya. 4 dikurangi 5 sama dengan min 1 per 10. Ingat kan bilangan bulat, jika ini namanya bilangan bulat negatif. Jadi hasilnya 4 dikurangi 5 sama dengan min 1. Tapi tulisannya jangan 0 min. Jadi hasilnya adalah nolnya tidak ditulis. Hasilnya adalah min 1 per 10. Oke? Oke anak-anakku, sekarang kita akan lanjutkan pembelajarannya yaitu perkalian ya. Di sini perkalian dan pembagian itu prinsipnya sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Di sini akan Umi sajikan semua contoh pecahan. Yang pertama, pecahan desimal dan bilangan bulat, bilangan positif. 1,5 dikalikan 2. Ini dikalikan biasa seperti waktu kalian di SD ya. 2 kali 5 10, tulis 0, simpen 1. 2 kali 1 2 tambah 1 sama dengan 3. Oke, 30 hasilnya 0. Lihat, ini berapa angka di belakang koma? 1. Di sini ada? Tidak ada, berarti 1. Hitung dari belakang. 1, taruh komanya di sini. Jadi jawabannya adalah 3,0 atau disebut dengan 3. Oke? Yang kedua, pecahan biasa. Kalau pecahan biasa gampang. Atas kali atas, yang bawah kali bawah. Tinggal dikalikan. 1 kali 2 sama dengan 2 per 3 kali 3 sama dengan 9. Gampang kan? Oke, kita lanjutkan. Yang ini ayo bagaimana? Kalau yang di atas penyebutnya sama, yang di bawah penyebutnya berbeda. Tapi kalau di perkalian tidak ada persyaratan penyebut harus sama. Tinggal dikalikan saja. Kalikan, yang ini kalikan. 2 kali 1, 2. 4 kali 5, 20. Selesai. Gampang kan? Nah, tapi ini akan Umi kecilkan. Ayo bagi berapa? Bagi 1 Umi. Nggak usah kalau bagi 1. Bagi 20. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena 2 bagi 20 nggak bisa. Ini dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 20 bagi 2, 10. Ini namanya pecahan senilai. Oke? Kita lanjutkan yang terakhir. Nah, ini berbeda nih. Ini pecahan desimal, yang ini pecahan biasa. Anak-anakku mau rubah ke desimal dua-duanya boleh,
Mau rubah ke pecahan biasa, dua-duanya boleh. Mana yang lebih kalian mengerti silahkan ya. Atau kalau di LKS biasa ada perintahnya, silahkan nilainya atau jawabannya ubah ke pecahan biasa. Ikuti perintah yang ada di soal ya. Sekarang yang ini Umi akan rubah ke pecahan biasa. 0,5 berarti 5. Berapa angka di belakang koma? Ayo, ingat kan? Berapa? 1. Berarti per 10 dikali 2 per 10 sama dengan, selanjutnya tinggal dikalikan saja atas sama bawah. 5 kali 2 10. 10 kali 10 100. Wih, nolnya banyak nih. Sekarang tinggal dikecilkan, dibagi 10. 10 bagi 10 1. 100 dibagi 10 10. Umi, kalian sering nanya, apakah harus dikecilkan Umi? Tidak harus. Tapi biasakan diri mengecilkan bilangan itu sampai yang terkecil. Karena biasanya di dalam soal-soal yang kalian temukan nanti, maka nilainya itu pasti akan mencapai nilai pecahan yang terkecil. Oke, bagaimana? Belajar matematika itu mengasihkan dan gampang. Tetap semangat dan selalu berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.